Selamat pagi, saya Vivi Tamara Syokain dengan NIM 21060400075 akan menjelaskan teorema 4.1. Suatu sisi E pada graf G disebut jembatan jika dan hanya jika E tidak terletak pada siklus graf G. Jadi pembuktiannya itu ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, E jembatan dari G, maka E tidak terletak pada siklus dari G. Pernyataan yang kedua, E tidak terletak pada siklus dari G, maka E jembatan dari G. Pembuktiannya ini menggunakan kontraposisi, P maka Q, negasi Q maka negasi P. Untuk pernyataan pertama, E sama dengan UV, artinya sisi E menghubungkan titik U dan V. E terletak pada siklus, kita misalkan C dari graf G. Ingat, tidak disebutkan pada teorema apakah graf ini graf terhubung atau graf tidak terhubung. Maka E terletak pada siklus C dari G dapat kita tulis kembali, E terletak pada siklus C dari komponen G1 graf G. Jadi, jika E berada pada suatu siklus suatu graf sebarang, pasti siklus dan sisinya terletak pada komponen G1 dari graf tersebut. Jika graf tersebut terhubung, maka G1 adalah keseluruhan graf tersebut, tetapi mungkin saja G graf tak terhubung. Jadi dari asumsi di atas kita dapat menggambarkannya, titik U dan titik V dihubungkan oleh sisi E. Sisi E ini terletak pada siklus C. Tentu ada titik-titik lain pada siklus ini, tapi kita tidak tahu jumlah titik itu. Maka ada suatu lintasan UV yang tidak memuat sisi E, kita misalkan dengan P aksen. Karena kita ingin menunjukkan E terletak pada suatu siklus, maka E tidak bisa menjadi jembatan dari G. Ini berarti E juga tidak bisa menjadi jembatan dari G1. Akan dibuktikan G1 kurang E ini terhubung. Nah, untuk membuktikan terhubung, maka ambil dua titik sebarang dari graf tersebut. Setiap pasangan titik sebarang dari graf harus dihubungkan oleh suatu jembatan. Misalkan kita ambil XY elemen himpunan titik G1 kurang E. Tentu lintasan X ke Y ada di komponen G1. Kita misalkan dengan P. Jika lintasan tidak memuat sisi E, maka P juga ada di G1 kurang E. Maka X dan Y terhubung di G1 kurang E. Ganti sisi E pada P dengan lintasan P aksen, maka ada jalan XY yang tidak memuat E. Maka lintasan P aksen tidak memuat sisi E dari U ke V, sementara V ke U inverse dari P aksen. Jadi ditemukan cara untuk berpindah dari X ke Y tanpa melewati E. Jadi terdapat jalan X ke Y di G1 kurang E. Misalkan teorema 1.6, maka G1 kurang E itu terhubung. Ini berarti E bukan jembatan dari komponen G1, E juga bukan jembatan dari G. E terletak pada siklus dari G, maka E bukan jembatan dari G. E jembatan dari G, maka E tidak terletak pada siklus dari G. Negasi Q maka negasi P, P maka Q. Untuk pernyataan yang kedua, kita asumsikan E bukan jembatan dari G. Dari asumsi didapat G kurang E itu terhubung. Ingat, pada teorema tidak dijelaskan apakah graf terhubung atau graf tidak terhubung, sehingga sama seperti pernyataan yang ke-1 yang pertama, kita misalkan E itu ada pada komponen G1. Asumsikan
E itu bukan jembatan dari G, itu sama saja dengan asumsi G1 kurang E itu terhubung. Jadi menghapus E itu tidak memutuskan komponennya. Dari asumsi akan dibuktikan E pasti terletak pada siklus dari G. Karena kita asumsikan G1 kurang E itu terhubung, maka U dan V terhubung oleh lintasan P yang tidak mengandung E. Itu terdapat suatu lintasan U ke V, kita misalkan P di G1 kurang E. Ini kita gambarkannya, titik U dan V itu dihubungkan oleh suatu sisi E, dan terdapat jalan lain, terdapat lintasan P itu yang dapat menghubungkan U ke V tanpa melalui E. Jadi gabungan P dan sisi E ini membentuk siklus, yang mana siklus ini pasti tidak terletak di G1 kurang E. Kenapa? Ingat, siklus ini itu gabungan dari ini P dan sisi E. Jadi sudah pasti ini siklus ini tidak terletak di G1 kurang E, G1 tanpa E. Namun G1 itu hanya komponennya, maka E itu tetap terletak pada siklus dari graf G. Sehingga E bukan jembatan dari G, maka E terletak pada siklus dari G. E tidak terletak pada siklus dari G, maka E jembatan dari G. Negasi Q maka negasi P, P maka Q.